Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 15 September 2024. Hari Minggu biasa ke-24. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, seorang dari para nabi. "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Yesus kemudian menjelaskan pada para murid bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Rupanya Petrus tidak menerima penjelasan Yesus ini, maka Petrus menarik dan menegurnya. Karena bagi Petrus, Mesias mempunyai kekuatan politis yang menjamin kedudukan, kehormatan bagi para pengikutnya. Karena itulah Yesus dengan keras mengatakan pada Petrus, "Hanyalah iblis." Lalu Yesus berkata pada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini memberikan gambaran pada kita bahwa Yesus menguji kesetiaan sahabat-sahabatnya dengan mengemukakan sebuah syarat untuk mengikutinya. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Memikul salib dan menyangkal diri adalah batu ujian untuk bisa mengikuti Yesus atau tidak. Yesus harus mengatakan hal ini secara terus terang untuk menghindari kemungkinan salah tafsir. Sebab sebelumnya para murid Yesus memiliki hal istimewa sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Mereka diberi kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka menjadi orang-orang kepercayaan Yesus. Yesus menyadari bahaya ini. Karena itu ia mengajarkan pada mereka sisi lain dari mengikutinya. Mengikuti dia berarti juga menderita. Mengikuti dia berarti siap memikul salib. Hal ini tentu saja di luar perkiraan para murid. Sebab selama ini mereka mengharapkan seorang Mesias dalam segala kebesaran.
Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Setelah Yesus mengatakan siapakah dirinya sebenarnya, yakni bahwa dia adalah Mesias yang harus menderita, maka pada saat itulah suatu ujian disampaikan kepada para muridnya. Apakah mereka tetap setia pada Mesias yang akan menderita atau pergi mencari Mesias yang lain? Disitulah kesetiaan seorang murid diuji. Saudaraku terkasih, penderitaan dan salib adalah ujian bagi para pengikut Kristus. Itulah yang kita alami saat ini dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan besar untuk kita hari ini, apa kita tetap setia pada Mesias yang menderita, pada Kristus yang kita imani, atau pergi mencari Mesias yang lain? Disitulah kesetiaan kita sebagai murid Yesus diuji. Inilah tantangan terbesar kita di zaman ini. Apakah kita tetap setia pada Yesus di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini? Disitulah yang perlu kita jawab. Tapi satu yang pasti, orang yang setia, surga tempatnya. Maka kita perlu bertanya pada diri kita termasuk kelompok yang setia ataukah tidak? Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.